Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Tak terasa waktu terus berjalan. Kita saat ini berada di penghujung bulan Syawal. Sepertinya baru kemarin kita berjumpa dengan Ramadan, ya. Tapi ternyata Ramadan sudah berlalu dan sepertinya kita baru kemarin sholat Idul Fitri, nggih ibu-ibu. Masih teringat? Sekarang sudah mau selesai bulan Syawal. Subhanallah. Dan itulah waktu. Dia akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan. Maka barang siapa yang disibukkan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ketaatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang masih menyibukkan dirinya dengan berbagai kemaksiatan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nasihat untuk diri saya terutama, dan tidaklah saya katakan ini kepada teman-teman kecuali saya mencintai kalian karena Allah. Jadi subhanallah ya akhwat, alhamdulillah wa syukrulillah bifadlillahi ta'ala. Kita masih ingat waktu kemarin Ramadan, waktu itu kira-kira barokah enggak? Waktu Ramadan kemarin, ada yang masih ingat barokah enggak waktunya? Barakah. Salat malam, sahur, buka puasa. Ya, kemudian setelah itu apa? Baca Al-Quran. Semuanya atas izin Allah, bifadlillahi ta'ala, atas keutamaan dari Allah. Subhanallah, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Dan kami melihat, subhanallah, ketika bulan Ramadan tiba, ya, orang-orang semua menuju kebaikan, ya. Bahkan mereka bisa menikmati waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kemampuan yang terkadang kita kalau dipikir, kok bisa ya kita lakukan itu di bulan Ramadan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, saya berjumpa dengan seorang fulanah, seorang yang saya bersaksi beliau adalah salihah, ya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu selama yang kami tahu Ramadan kemarin benar-benar menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang baik. Bisa dibayangkan, beliau tahu waktu kapan beliau beribadah, waktu kapan beliau harus berbuat baik kepada yang lain, gitu ya. Jadi alhamdulillah wa syukurulillah, saya dan anak-anak alhamdulillah dapat belajar langsung dengan guru-guru kami, para syekhoh di Masjidil Haram kemarin, dan kami di sana banyak sekali adab yang kami dapatkan. Subhanallah. Bagaimana kami melihat guru-guru kami itu benar-benar memanage waktu dengan baik. Subhanallah. Waktunya salat dengan imam, salat. Waktunya kami menyetor Al-Quran, setor. Waktunya mau maghrib, beliau bisa bilang stop, sudah setengah jam sebelum maghrib, selesai dulu, saya mau berdoa. Kemudian waktunya makan ya akhwat, waktunya makan sangat-sangat sebentar. Zam-zam, kurma, buah, selesai, ya. Dan itu subhanallah, kami melihat sesuatu yang jarang kami lihat. Ke kamar mandi seperlunya, naik lagi, baca Al-Quran lagi. Terus begitu luar biasa. Bagaimana juga kami melihat beliau sangat-sangat sayang kepada ibunya karena beliau berangkat dengan ibunya. Ya, bagaimana beliau subhanallah, saya masih ingat membawa air zam-zam karena ibunya mau gitu loh, mau bawa air zam-zam untuk di hotel, ya. Dan beliau bawa pakai tasnya, subhanallah, Allahu akbar. Dan kami melihat subhanallah, bukan hanya beliau, bukan hanya guru kami, tapi orang-orang yang ada di sekitar, subhanallah, itu usianya sudah sepuh, usianya sudah tidak lagi muda. Mereka benar-benar Allah mampukan untuk sholat tarawih di 10 hari terakhir 2 kali, dari jam setengah 9 sampai setengah 12, selesai setengah 1 sampai jam setengah 3 start yang kedua, dan mereka ikuti semuanya. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Padahal coba kalau kita lihat di hari-hari selain Ramadan, kira-kira kalau ada orang sholat semalam suntuk, kira-kira banyak atau sedikit di luar bulan Ramadan? Sedikit. Tapi di sana subhanallah, semua orang sholat malam. Semua orang ingin berbuat baik.
Sampai-sampai saya pernah berjumpa dengan salah satu beliau dari Yaman waktu itu. Alhamdulillah, saya bersyukur ada orang Yaman umrah, artinya Yaman sudah tidak lagi kondisinya tidak lagi peperangan yang kita dengar. Ya, alhamdulillah sudah bisa masuk Saudi. Beliau bawa anak-anaknya. Beliau contohkan dulu waktu itu. Nah, kita siap-siap, kita sediakan air zam-zam. Ya. Jadi beliau pakai gelas zam-zam itu yang putih itu, terus beliau ambil pakai wadah, beliau bawa seperti kotak piring itu, terus beliau kasih zam-zam gitu ya. Dan anak-anaknya pun demikian. Subhanallah ya akhwat, lihat bagaimana beliau ingin bersedekah ya. Walaupun sudah tidak ada lagi uang untuk bisa berikan sesuatu makanan, tapi beliau bisa. Allah mampukan untuk bisa bersedekah. Dan tahu teman-teman, saya dengar sendiri ketika beliau itu memberikan zam-zam kepada salah seorang akhwat saudaranya dari belahan dunia yang lain. Saya dengar sendiri, tapi karena bicaranya bahasa Arab, saya yakin itu bukan orang Indonesia juga. Apa ketika beliau memberikan zam-zam? Apa doa yang beliau sampaikan kepada ukhti dari Yaman? Kata beliau, saqaqillahi min nahril jannah. Apa itu artinya? Ada yang tahu artinya, ibu-ibu? Apa saqaqillahi min nahril jannah? Semoga Allah memberikan kamu minum dari sungai yang ada di surga nanti. Allahu Akbar, saya merinding, Bu. Sedekah 1 cup gelas zam-zam didoain begitu. Kira-kira ibu-ibu mau nggak kayak gitu? Mau ya? Subhanallah, subhanallah. Jadi saya lihat benar-benar orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula saya yakin di negeri yang tercinta ini, di Indonesia, di Masjid Maba ini, saya yakin suasananya berbeda. Ketika Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ada yang itikaf di Masjid Maba? Ada, akhwati? Ada, alhamdulillah. Suasananya berbeda ya. Dan kita tahu ketika di bulan Ramadan banyak orang-orang yang mampu bersabar untuk menjaga lisannya, untuk bisa fokus berbicara yang baik atau diam. Banyak orang yang men-silent HP-nya. Jadi bulan Ramadan. Kenapa? Agar bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika Ramadan telah usai, ya banyak akhirnya kembali ke kebiasaan-kebiasaan selama sebelum bulan Ramadan. Ya subhanallah. Padahal ya akhwat, yang namanya Ramadan itu adalah madrasah, sekolah, tempat kursus agar kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi juara-juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sekarang yang kita pikirkan itu jadilah juara di mata Allah, bukan juara hanya di mata manusia. Jadilah yang terbaik di mata Allah, bukan hanya yang terbaik di mata manusia. Jadilah yang terkenal oleh penduduk langit, bukan tujuannya terkenal oleh penduduk bumi. Ya. Dan itulah yang kelak akan kita bawa. Subhanallah, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika Allah sudah mendidik kita menjadi juara, menjadi sang juara, artinya apa yang ingin Allah inginkan dari kita semuanya? Allah menginginkan kita untuk istiqomah, untuk menjaga apa-apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Subhanallah, saya kemarin hari Sabtu seperti biasa di tempat kami itu ada rapat para ustazah. Saya jadi ingat kemarin. Kemudian ada salah satu ustazah, biasanya kami kalau rapat evaluasi itu anak-anak by name, ya by name, fulan anak ini bagaimana, sepekan ini anak ini bagaimana kelasnya, ustazah ini bagaimana. Salah satu ustazah yang berkata kepada saya, Ustazah Azizah, saya melihat ada di kelasnya ustazah fulana itu anak-anaknya sudah terpola katanya. Jadi beliau waktu itu menggantikan ustazah fulanah yang qadarullah izin, dan beliau berkata,
Ya, beliau berkata, saya melihat anak-anak di kelasnya Ustazah Fulana itu sudah terpola. Bagaimana maksudnya Ustazah? Saya bertanya. Jadi Ustazah, mereka itu sudah tahu waktunya ngaji kapan, bagaimana posisi mereka ketika ngaji. Mereka tahu waktunya bermain kapan. Mereka tahu waktunya murojaah di mana katanya. Dan itu nggak instan. Saya kalau kelasnya lumayan dekat dengan tempat kami kumpul di rumah saya. Jadi rumah saya tuh depannya tempat belajar anak-anak ngaji, anak-anak tahfiz. Dan saya sering kali mendengar Ustazah Fulanah itu mendidik anak-anak kecil untuk memiliki pola yang baik. Dan itu terpola, subhanallah. Anak kecil saja bisa terpola hidupnya. Bagaimana dengan kita orang dewasa harusnya bisa lebih daripada anak-anak kecil. Maka ya akhwat, jangan sampai kita menjadi seperti para wanita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Boleh yang membawa Al-Qur'an, boleh dibuka surah An-Nahl ayat 92. Silahkan. Saya bacakan ya, surah An-Nahl ayat 92. An-Nahl itu juz ke-14. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa kita hendaklah tidak seperti wanita-wanita yang dia memintal benang untuk dijadikan sebuah benda yang berharga, benda yang cantik gitu ya. Kan biasanya yang nyulam, yang memintal itu biasanya para wanita ya. Lebih ke para wanita. Dipintal benangnya semalaman, besoknya diuraikan kembali. Kalau boleh saya tanya kepada jamaah semuanya, kira-kira wanita ini normal apa mboten? Hah? Loh, sudah capek-capek dipintal kok. Sudah capek-capek benangnya dibereskan, dirapikan, sudah menjadi pintalan, sudah menjadi benda yang sangat indah, kemudian diuraikan kembali. Kira-kira apa pendapat jamaah terhadap wanita ini? Apa teman-teman? Wanita ini dinamakan dengan imra'atun hamqa, wanita yang akalnya kurang sehat. Kan kalau orang yang sehat itu habis dipintal kan tidak akan diuraikan, ngabisin waktu, iya enggak? Kerjaannya enggak selesai-selesai. Nah, itu perumpamaan juga bagi siapapun yang dia sudah ditolong sama Allah, sudah dibiasakan, sudah dimudahkan untuk beribadah, sudah dimudahkan untuk baca Al-Quran setiap hari, sudah dimudahkan untuk salat malam setiap hari, sudah dimudahkan untuk bersedekah setiap hari, kemudian setelah bulan Ramadan dia tidak melaksanakannya. Subhanallah. Apakah kita ada dalam barisan orang-orang tersebut? Ya, kita yang bisa menjawab. Subhanallah. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan ya akhwat, agar apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan kemudian Allah berikan keistiqomahan di dalamnya. Yang pertama, perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, 6 bulan setelah Ramadan mereka memperbanyak doa. Doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas Sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya.
Kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim yang kita tahu ibadah mereka itu luar biasa, kita tidak ada apa-apanya Bu dibandingkan mereka. Mereka itu kalau sholat khusyuknya luar biasa. Kita kebalikannya, kalau sholat belum tentu khusyuk, iya enggak? Atau mungkin ada teman-teman yang khusyuk banget gitu ya. Belum tentu kita bisa khusyuk sekhusyuk sahabat. Mereka itu kalau menjalankan ibadah puasa nggak main-main, ibadah shaum mereka nggak main-main. Kalau mereka membaca Al-Quran, mereka fokus membaca Al-Quran. Dan kita pernah dengar bahwa di antara para sahabat ada yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam satu hari. Masya Allah. Lah, kalau misalnya dengan kita jauh sekali. Tapi mereka tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah saya ya Rabb. Dan kita harus memperbanyak doa ini. Kenapa? Karena kita belum bisa menjamin amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ya akhwat, ini kaidah dalam beramal. Kita tidak boleh terlalu menyombongkan diri dengan amal sholih yang sudah kita lakukan. Orang yang menyombongkan diri dengan berbagai amal salih dan merendahkan orang lain, yang mungkin dia kira orang lain itu ibadahnya tidak segetol dirinya, maka ketahuilah ada bibit-bibit kesombongan di dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka terus baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Yang kedua ya akhwat, apa yang bisa kita lakukan terutama bagi kita kaum wanita? Yang kedua, jaga salat 5 waktu seperti kita menjaga di bulan Ramadan, tepat waktu. Ya, jadi salat 5 waktu. Kalau teman-teman di bulan Ramadan ada azan berkumandang, langsung ambil air wudu, langsung salat. Begitu pula di luar bulan Ramadan, salat 5 waktu dulu dijaga. Ya. Kalau kemarin di bulan Ramadan ada teman-teman yang sudah berusaha untuk mempelajari tafsir surah Al-Fatihah, maka ketika sudah keluar dari bulan Ramadan dipakai baca surah Al-Fatihahnya sembari ditadaburi ketika salat. Ya. Jadi salat kita itu berbeda dengan salat kita sebelum bulan Ramadan. Dan ketika teman-teman sebelum bulan Ramadan salatnya belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan belajar lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka setelah Ramadan kita pakai salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya akhwat, ya setelah kita selesai di bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, jaga saum-saum sunnah. Sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal ya. Ya, teman-teman ya. Bagi siapapun yang sudah dimudahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menolong kita. Karena sejatinya ketika kita dimudahkan untuk puasa Syawal 6 hari, maka sejatinya itu adalah sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah. Bisa dibayangkan apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, maka pahalanya seperti dia puasa setahun penuh, kasyamid dahr. Kalau saya boleh ya memberikan kepada jamaah pilihan, mau puasa 36 hari atau 336 hari, mana yang dipilih? Pahalanya sama. Yakin, itulah manusia. Manusia itu, kita itu fitrahnya maunya yang mudah-mudah, maunya yang ringan-ringan. Tapi kalau sekalinya minta surga, kita minta surganya yang mana? Yang Firdaus. Subhanallah. Jadi Allah itu tahu betul fitrahnya kita sebagai manusia. Maka dengan kemahabaikannya Allah, Allah kasih bonus kepada kita. Kalau kita puasa saum di bulan Syawal 6 hari sebelumnya, ya kita puasa di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, maka pahalanya hitungannya bukan 36 lagi tapi 336 hari. Maka barang siapa kepada akhwati fillah yang saya cintai belum dimudahkan untuk saum Syawal, maka bersegeralah niat untuk puasa Syawal. Ya. Tapi kayaknya berat. Ya. Sekarang pertanyaannya, waktu bulan Ramadan sama jamnya, ya kan? Suasananya juga, misalnya teman-teman nganter anak sekolah sama.
Tapi kenapa di bulan Ramadan teman-teman bisa saum, bisa puasa dan Allah mampukan? Kenapa di bulan Syawal ada kata-kata kayaknya berat ya. Itu godaan syaitan. Ya, kita minta sama Allah, wahai Rabbku, saya pengen pahala nih. Pahala agar saya dihitung pahalanya seperti puasa setahun penuh. Maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di penghujung Syawal ini kita dimampukan yang belum menyelesaikan saum Syawal untuk ibadah saum Syawal. Ya. Nah, kalau yang belum qadha padahal sudah mepet di Syawal ini, mana yang didahulukan? Kata Syekh Utsaimin, kalau yang sudah mepet mau Syawalnya mau selesai, dia belum selesai puasa Syawal, maka Syawal dulu. Kecuali kalau teman-teman habis Idul Fitri kemarin, terus teman-teman misalnya ambillah jeda 3 hari tidak langsung puasa, berarti masih banyak jadwal hari tersisa di bulan Syawal, teman-teman mau qadha dulu boleh. Ya, qadha dulu baru lanjut Syawal. Tapi kalau kondisinya seperti ini sudah di penghujung Syawal, kalau qadha dulu sepertinya nggak terkejar puasa Syawalnya, maka kata Syekh Utsaimin boleh Syawal dulu. Ya, dan itu pahalanya akan mendapatkan puasa setahun penuh. Subhanallah. Baik. Atau bisa teman-teman lanjutkan dengan ibadah-ibadah puasa yang lain, ibadah-ibadah saum yang lain. Misalnya saum Senin Kamis, misalnya saum 3 hari dalam 1 bulan di pertengahan bulan Hijriah, atau biasa disebut dengan Ayyamul Bid. Kalau tahun lalu belum kita biasakan, yuk bismillah tahun ini kita biasakan. Ya. Kenapa harus ada perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita, terutama masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, jadi biasakan saum sunnah, biasakan untuk menjaga salat malam, atau biasakan untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, kalau sudah bisa menjaga salat 5 waktu, jaga salat-salat sunnah juga yang lainnya. Yang keempat ya akhwat, biasakan membaca Al-Quran. Walaupun mungkin kuantitas bacaan Al-Quran kita tidak sebanyak ketika kita di bulan Ramadan, itu tidak apa-apa. Yang penting kita biasa saja baca Al-Quran, dibiasakan baca Al-Quran setiap hari. Kalau bisa di awal hari, dengan bangun dari tidur baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu ke kamar mandi, setelah itu nanti sholat, ya, berzikir, minta sama Allah, berdoa, kemudian baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ketika kita mengawali hari dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa-sisa waktu kita dalam hari itu. Yakinlah, dicoba. Ya. Tapi beda ya akhwat, kalau mengawali hari dengan urusan dunia, ya, mengawali hari dengan peronlinean, itu rasanya hari itu subhanallah banyak yang terlewat. Biasakan awali hari di pagi hari dengan membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran ya akhwat, Allah akan jaga di masa tuanya. Kemarin Allah berikan saya pelajaran yang sangat-sangat berharga. Apa itu pelajarannya ya akhwat? Saya diberikan kesempatan untuk menemani jenazah, di mana beliau usianya sudah 91 tahun. Ada di sini yang usianya 91 tahun. Saya mau lihat. Mboten wonten apa wonten? Mboten wonten. 91 tahun. Beliau meninggal dunia dan subhanallah, subhanallah. Ketika kami, saya dan ibu menjenguk beliau, ya, karena kemarin sempat pas Ramadan, pas kami tidak berada di Indonesia itu kami dengar beliau sakit. Maka sepulangnya kami dari sana, kami menjenguk beliau, dan apa yang kami lihat ya akhwat, di kamar beliau itu ada Quran besar, Quran, ya, itu terbuka. Dan saya bertanya kepada keluarganya, kata beliau memang ibunya itu hobi baca Al-Quran. Ya, pendengarannya bagus, masya Allah, penglihatannya bagus, masya Allah, nggak pikun, ya. Bahkan beliau juga suka menuntut ilmu ya akhwat, suka menuntut ilmu, belajar. Nah ini dia kuncinya juga di situ. Jadi walaupun usianya sudah sepuh, dulu waktu saya masih mengisi kajian di rumah putrinya beliau,
Beliau tuh datang saya masih ingat, kadang di kursi roda dengerin gitu. Bahkan subhanallah, ya, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'ala qabraha rawdatan min rawdatil jannah. Amin, Allahumma amin. Bahkan subhanallah, beliau itu kadang mengingatkan putrinya. Kata beliau, saiki dino apa yo? Dino Senin. Sesuk dino Selasa. Selasa iki kajian bareng Ustadzah Azizah katanya. Jadi ini siapa yang sepuh, siapa yang muda, ya. Yang sepuh malah mengingatkan yang muda. Lihat teman-teman. Dan beliau subhanallah masih biasa baca buku. Di antaranya yang beliau baca bukunya Ustadz Firanda. Subhanallah. Jadi kita kalah kalau baca bukunya tipis-tipis, padahal usia kita masih belum 50 tahun. Kenapa mesti takut baca buku besar, ya? Nenek usia 91 tahun aja nggak takut baca buku-buku besar. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman tahu bahwa ternyata subhanallah di saat beliau itu diambil nyawanya oleh Allah itu cepat sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Paginya, Masya Allah, beliau masih seperti biasa, Masya Allah. Dan yang uniknya nih, karena beliau senang dengan sunnah di masa hidupnya, senang dengan belajar. Di kamarnya saya lihat ada TV yang digantung, jadi kadang beliau kalau sudah baca Al-Quran, sudah selesai beliau dengarkan ceramah. Beliau juga hafal nama-nama ustadz-ustadz yang biasa mengisi, ustadz-ustadz sunnah, hafal nama lengkapnya. Subhanallah. Dan saya teman-teman bersaksi ya, semoga Allah menjaga, semoga Allah merahmati beliau. Waktu akan dimandikan, karena dimandikan akhirnya di rumah sakit, ya. Salah satu dari bapak yang menjaganya itu, karena waktu itu saya menemani putrinya di tempat pemandian jenazah di rumah sakit. Bapaknya itu bilang ke saya yang jaganya, Mbak, ini di basuhan terakhir mau pakai daun bidara apa enggak? Katanya. Terus saya waktu itu ada suami, saya kira kita nyari di luar daun bidara. Iya nanti saya cari sama suami. Ya mboten ada di sini kok. Di belakang kamar jenazah itu ada pohon bidara. Subhanallah, lihat ya akhwat, orang yang selama hidupnya berpegang teguh dengan sunnah, maka Allah berikan kesempatan ketika beliau meninggal dunia, orang yang mengurusi jenazahnya saja masih perhatian dengan sunnah. Subhanallah, subhanallah. Dan saya bersaksi, saya lihat Allahu Akbar, dimandikannya juga cepat. Kenapa? Karena sebelum beliau meninggal dunia, beliau mau bebersih dulu, tahu bersih-bersih, ke kamar mandi, bersih-bersih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika dikafani, ya Masya Allah, kafaninya sesuai dengan sunnah, dan itu cepat sekali, cepat. Subhanallah, Allahu Akbar, tidak menunggu lama. Bahkan putranya beliau sematawayang yang waktu itu masih di luar Pulau Jawa, ditelepon oleh istrinya, Simbah gimana ini? Apakah besok menunggu kedatangan nyenengan apa pripun? Apa kata putranya? Dengan legowo putranya bilang begini, cepat diurus jenazahnya ibu. Ya, lihat. Siapa yang Allah jadikan, subhanallah, siapa yang menjadikan putra tersebut ridho, tidak bisa berjumpa dengan jenazah ibunya, tapi beliau ridho ketika ibunya disegerakan untuk pengurusannya. Allah. Kenapa ya akhwat? Orang-orang salihah, orang-orang salih ketika sudah menjadi jenazah itu, kata Rasulullah SAW, dipercepat pengurusannya karena mereka sudah tidak lagi bersabar untuk melihat kenikmatan kubur, untuk melihat indahnya surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang nanti kita menemukan jenazah, kalau bisa dipercepat urusannya. Ya, dipercepat urusannya. Qaddimuni, kata jenazah tersebut. Dan pelajaran yang bisa saya ambil ya akhwat, bahwa barang siapa yang saat ini istiqomah dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an tidak akan pernah meninggalkannya. Di usia-usia sudah senja, Al-Quran menemaninya setiap hari. Di kubur, Al-Quran menemaninya. Di mahsyar, Al-Quran menemaninya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang sering membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran atau Zahrawan, maka Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan menjadi gumpalan-gumpalan awan. Subhanallah. Di saat hamba-hamba Allah panas,
merasakan terik matahari yang sangat luar biasa, maka berbahagialah bagi siapapun yang di dunia sering membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini adalah hal yang harus kita benar-benar fokuskan. Saya banyak menjumpai para syekho yang membuka halaqah-halaqah online Al-Quranul Karim. Mereka biasa membuka surah Al-Baqarah. Ada juga yang membuka halaqah surah Al-Imran. Terus hafalan, ya. Tapi nggak harus dihafal, nggak apa-apa. Yang penting dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Ya. Karena apa? Karena ada fadilahnya, dan fadilahnya, keutamaannya, hadisnya sahih ya akhwat. Ya. Jadi kalau kita pengen nanti di hari kiamat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah yang di atasnya ada awan, berbentuk awan, maka sering-seringlah baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan tidak boleh kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadikan Allah tidak ridha. Misalnya menjadikan sebagai jimat penglaris, ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Biarkanlah ya, tanpa kita menjadikan Al-Quran sebagai apapun, tapi Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran itu syifa, obat ya. Jadi siapapun yang saat ini sedang sakit, baca Al-Quran dan minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyembuhkan. Subhanallah. Kemudian yang terakhir ya akhwat, apa yang bisa kita lakukan? Bergaulah dengan orang-orang salih. Bergaulah dengan orang-orang yang suka mengingatkan kita dengan hari akhirat. Bergaulah dengan orang-orang yang suka mengingatkan kita dengan kematian. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, jangan kita dekat dengan orang-orang yang wal'iyadu-billah sukanya memfitnah sana, memfitnah sini. Sukanya ngomongin orang sana kemari. Sukanya na'udzubillah mengadu domba sana sini. Subhanallah, jauhi orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena yang namanya pergaulan itu lambat laun akan saling mempengaruhi. Subhanallah. Daripada kita kecemplung kepada hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita berkumpul dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang suka ilmu, dengan orang-orang yang suka mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang suka berzikir, dengan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Sejatinya kita akan mencari sahabat-sahabat yang kelak akan bermanfaat untuk akhirat kita. Dan kalau saat ini Allah sudah beri kita sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, pegang erat-erat, pegang erat-erat. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya akhwat, orang-orang salih, wanita-wanita salihah itu langka. Ya. Itu langka, subhanallah. Dan katakan kepada saudari kita, uhibbuki fillah, saya mencintai engkau karena Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti di akhirat orang-orang yang mencintai karena Allah, Allah akan jadikan cahaya yang berada di mana? Di wajahnya, wajahnya nur, cahaya, glowing. Dan orang-orang bertanya, siapakah mereka? Apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka malaikat? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang tahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau sudah punya sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, katakanlah uhibbuki fillah. Siap napa mboten? Siap. Tapi bukan berarti ya akhwat kita tidak menyapa orang lain. Tetap, walaupun itu bukan sahabat dekat, hak kita sebagai orang muslim, sesama muslimah, tetap kita harus menyapa dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tahu hakul muslim alal muslim sit ya, dan kita praktekkan, ada 6 kita praktekkan. Jadi insya Allah bisa dipahami. Bukan berarti ketika kita memilih bergaul dengan orang-orang soleh, akhirnya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang selain apa yang sudah kita jalankan. Tetap kita berbaur, namun kita harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kepada Allah. Kita harus punya sahabat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dan kita tahu subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, itu seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi. Dan itu harus dipraktekkan ya.
Harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum punya, minta sama Allah. Ya Allah, karuniakanlah hamba besti yang salihah. Ya Allah, berikanlah hamba teman yang salihah. Ya Allah, berikanlah hamba lingkungan yang baik, yang bisa menasihati hamba manakala hamba futur. Ya Allah, istiqomahkanlah diri hamba dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Karena kalau lingkungannya baik, temannya baik, insya Allah istiqomah akan lebih mudah untuk dijalankan. Semoga yang sedikit ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mari kita terus saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran, dalam kebenaran. Karena orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.